Selamat pagi. Hari ini nggak nganterin kakak Angela juga karena kakak Angela agak nggak enak badan, jadi mau istirahat di rumah. Lagi pula habis ujian, ini acara kelas-kelas meeting, jadi dia skip. Dan pagi ini saya ke kantor lewat jalur Manggar, jadi masuk tol. Sebentar lagi kita akan memasuki pintu tol Manggar. Semoga suaranya terdengar jelas. Ini masih dalam rangka cek kemampuan mic Insta360R ya. Jadi ini cuman transmitternya aja, karena dia sudah kompatibel dengan action cam Insta360 Ace Pro 2 yang baru aja kita beli. Sengaja beli action cam buat persiapan liburan minggu depan, tanggal 20. Kami rencana akan road trip ke Derawan dan Biduk-Biduk ya, selama seminggu. Oke, kita tap tol dulu. Masih ada saldonya. Tolnya 16.500 sampai di pintu di Karangjoang ya, pintu tol Karangjoang. Suasananya rada gelap karena memang mendung dan hujan rintik-rintik. Untungnya tadi pagi 4:30 itu masih di area sekitaran Lanut masih belum hujan ya. Belum hujan, jadi tadi pagi sempat jogging bareng Bonbon. Lumayan treknya tadi agak panjang. Fakta yang unik memang Bonbon tuh selalu menantikan jogging pagi. Biasanya itu ada korelasinya dengan nafsu makannya dia. Jadi kalau nggak diajak jogging itu kayak ngambek gitu, jadi makannya sedikit. Bahkan beberapa hari yang lalu sampai disuapin sama bundanya itu. Jadi karena hujan sih waktu itu, karena hujan nggak sempat jogging, makannya nggak nafsu dia, jadi agak nggak excited makan. Kalau joggingnya cukup menyenangkan, cukup menghabiskan energinya dia. Biasanya habis jogging, setelah kita bersihkan, dia sarapan. Sarapannya biasanya semangat. Habis itu kalau ditinggal kantor dia tidur, jadi relatif aman. Ya itulah, kami baru 2 minggu ini melihara seekor anjing campuran Shih Tzu dan Poodle. Kami kasih nama Karbon, panggilannya Bonbon. Warnanya hitam putih, lucu, kecil gitu. Di awal-awal sempat kami kira dia bisu ya, karena nggak menggonggong. Jadi mungkin dia baru perkenalan sama keluarga kami. Jadi ini dapat adopsi dari salah seorang temannya Bunda yang pindah ke Jakarta. Jadi kami adopsi. Sejak awal datang tuh memang ramah banget gitu, langsung kayak kenal dan langsung main lah sama kita. Cuman dia belum begitu banyak menggonggong, jadi sempat kami kira mungkin dia memang nggak gonggong. Tapi setelah kemudian kami bawa grooming, mulai berinteraksi, jalan, jogging tiap hari, canda gitu, dan ternyata dia bisa menggonggong dan suaranya keras. Bahkan sekarang kami sedang melatih dia kapan dia menggonggong, kapan enggak. Jadi di rumah itu
ada kebiasaan bapak-bapak yang bantu mengambil sampah di depan rumah itu, beliau orangnya sangat rajin ya. Jadi jam 2, jam setengah 3 itu udah keliling dan terdengar letak-letuk gitu lah, memindahkan dari tong sampah kami ke kereta sampahnya. Nah itu awal-awal Bon-Bon menggonggong-gonggong sampai kami terbangun kirain ada apa. Tapi hebatnya anjing kemudian kalau dilatih kemudian kita kasih tahu, oh ini bapak sampah, nggak perlu digonggong. Itu akhirnya dia seperti mengerti sehingga dia tidak perlu gonggong-gonggong lagi kalau pagi bapaknya lewat mengumpulkan sampah. Nah sekarang yang cukup challenging ini, Bon-Bon kalau diajak jogging tuh sekarang mulai suka mengejar kucing ya, kucing kampung yang liar gitu ada di sekitaran area rumah asrama. Itu dia suka ngejar sambil menggonggong, jadi kita harus kendalikan. Dan beberapa kali saya harus koreksi dia dengan menepuk-nepuk bagian kepala, perutnya. Saya bilang udah jangan gonggong, gak usah dikejar gitu. Karena sebenarnya kami juga cukup miss gitu. Jadi di rumah juga ada pelihara kucing Persia namanya Clyde. Kakak Angela suka manggilnya King Clyde gitu, King Clyde. Nah kita berusaha mengenalkan ke Bon-Bon dan Bon-Bon mau gitu. Jadi Bon-Bon kami suka bawa di teras, duduk-duduk berdua, kita dekatkan. Jadi kemudian Bon-Bon mulai mengendus-endus mendekati. Awalnya memang Clyde yang resisten, jadi cuman dia tidak bereaksi fisik, dia cuman mengerang gitu, ngasih mukanya yang sangar. Gitu. Ya Clyde ini ngomong sudah kami pelihara sekitar 5 tahun. Jadi ya ada kurang dan lebihnya nih memelihara kucing dan anjing. Jadi kalau kucing ini interaksinya nggak banyak gitu ya. Bahkan kalau kita panggil namanya pun kadang-kadang dia seperti tidak mengerti gitu. Dia lucu aja, bulunya bagus, mukanya sangar, ada kumisnya kayak orang tua gitu. Cuman relatif interaksinya cuman ya kita kasih makan, kita ajak keluar, dielus-elus gitu. Dan dia cuman mengeong kalau lapar. Ngeong kalau lapar, kasih makan, habis itu sudah bermalas-malasan. Sementara kalau dengan anjing itu memang harus diajak berinteraksi terus-terusan. Misalnya kita ajarkan kebiasaannya dia, di mana dia boleh pipis, di mana dia boleh beol, kapan waktunya dia jogging, kapan waktunya makan, kapan dia harus ditinggal sendiri di rumah. Dan ada kesetiaan dan kerinduan yang luar biasa. Anjing tuh pintar mengambil hati ya. Jadi kalau kita datang dari luar, buka pintu rumah, dia sudah menunggu dan dia sangat excited menyambut kami satu persatu ya. Kelihatan banget betapa bahagianya dia setelah menunggu sekian lama. Kemudian ada ownernya datang, baik kakak Angela datang, bunda atau ayah datang, dia akan sambut dengan sangat exciting gitu. Kita jadi kayak ya ada membawa kebahagiaan sendiri. By the way, ini berapa menit tadi ya? Tiba-tiba aja udah sampai di pintu keluar tol. Ini kalau males menghadapi traffic pagi-pagi, dan kalau kebetulan kakak Angela nggak ikut, ya sering memilih untuk lewat tol aja lah biar aman. Kita tap kartu tolnya dulu. Nah itu, oh 16.000, sorry bukan 16.500, 16.000.
keluar tol, dan kantor kita, kantor Trakindo Utama kilometer 13 itu kalau dari sini mungkin tinggal 3 kilo gitu ya. Jadi memang akses tol ini mempermudah, cepat banget lah, apalagi kalau pagi ya. Nah kalau sore keluar dari kantor langsung masuk tol itu memang paling lama 15 menit kita udah nyampe di pintu keluar tol Manggar. Namun kemudian challenge-nya adalah dari pintu tol Manggar ke rumah itu bisa makan mungkin 15 menit juga gitu. Jadi totalnya setengah jam sampai 45 menit itu. Karena di sore hari di sepanjangan jalur Manggar sampai ke Pinggan, sampai bandara ke kota itu memang ada banyak service company di sana. Jadi dulunya service company itu berpusat di Jalan Sudirman seperti kantor Trakindo yang ada di Stal Kuda sana. Di sebelah-sebelahnya semua service company itu. Kemudian sempat dipindahkan areanya semuanya ke Sepinggan Batakan khususnya, Batakan sampai ke Manggar sana. Jadi di sana kemudian berkembang lagi, akhirnya dipindahkan lagi ke kawasan industri Karyangau ini. Jadi memang di sana banyak service company. Jadi kalau kita pulang sore keluar tol, setelah keluar tol itu kita melewati banyak perusahaan-perusahaan yang juga sedang keluar ya pada pulangan, sehingga banyak security yang menyeberangkan karyawannya. Jadi hampir setiap sekian meter kita harus berhenti karena melewati suatu perusahaan dan di stop karena menyeberangkan karyawannya. Nah, di sebelah kiri ini ada kantor PPA dengan salah satu gedung yang di atasnya atapnya itu dibuat seperti burung Raja Wali yang terbang dengan matanya yang merah. Ikonik banget. So far itu paling ikonik mungkin ya di kilometer 13 ini. Namun kantor PT Trakindo Utama cabang Balikpapan yang ada di kilometer 13 ini juga menawarkan ikonik keindahan yang berbeda karena relatif kita jauh lebih awal di sini, sehingga pohon-pohon, taman dan yang lainnya udah jadi. Saya paling seneng banget pokoknya pagi-pagi datang, kemudian masuk ke kantor, ke area depan kantor itu udah kelihatan bukan cuman megah dan terawat, tapi juga hijau menyejukkan gitu ya. Ini sayang banget pagi ini mendung, tapi itu kesan ketika masuk kantor itu, karena dia ada agak tinggi. Sebelah kanan kita ini udah kelihatan agak tinggi, rumputnya hijau sehat, tertata rapi, ada pohon palem, ada unit display, ada gedung yang sangat gagah. Kita udah nyampai, tinggal parkiran. Pagi Nan, siap-siap parkir. Oke. Sorry, terlalu banting. Oke, kita sudah parkir dengan baik.
Kita matikan AC. Puji Tuhan, 15 menit ya, 15 menit kita sampai sini perjalanan tol. Terima kasih teman-teman yang menyertai perjalanan ini. Jadi nggak terasa perjalanannya karena belajar nge-vlog. Ngomong 15 menit ternyata nggak juga gampang. Ini lagi latihan, jadi mohon dimaklumi, mohon maaf. Kurang lebihnya, semoga hari ini semua hal baik terjadi pada kita dan dijauhkan dari semua hal-hal yang tidak kita inginkan. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Stop recording.